Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Malam ini kita mencari pertapaannya Syekh Karangkobar ini, sahabat-sahabat. Masa rasakan energinya sebelah sini. Dari kodam-kodamnya Syekh Karangkobar sudah mulai berdatangan. Ini walaupun sudah mempunyai pedang Nogo Geni, ini dia tetap bertapa untuk menyempurnakan dari pedang Nogo Geni tersebut, sahabat-sahabat. Tapi sahabat-sahabat, alangkah lebih baiknya sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah lebih baiknya kita berselawat kepada junjungan kita, panutan umat Islam semua, Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Selawat ini sahabat-sahabat yang sudah dijazakan oleh Gus Idris Almarbawi dan juga sudah dijazakan oleh Abah Yai Roti selaku guru-guru kami, sahabat-sahabat. Ini saya rasakan energinya sangat kuat. Energinya sangat kuat, sahabat-sahabat. Memang daerah sini sahabat-sahabat tatapaannya sekarang obat. Kita selawatan dulu, sahabat-sahabat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasati wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasati wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbama qad wasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an linu'ana ya Rabbama qad wasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an linu'ana ya Rabbama qad wasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an linu'ana
Sahabat, kita langsung aja. Jangan salah. Emang nggak takut Mas Gandhi? Kita boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama makhluk ciptaan Allah, makhluk yang bisa dilihat, makhluk yang tidak bisa dilihat, kita tidak boleh takut. Soalnya tempatnya begini Mas Gandhi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apa Mas Gandhi? Ini tempatnya sangat angker sekali Mas Gandhi. Ini sampai begini. Astagfirullahaladzim. Itu siapa Mas? Tahu nggak kabar? Kamu selalu mengaku. Kenapa mengaku pertapaan? Apa maksud ketetapanmu? Saya cari dari tadi kamu bertapa di sini. Untuk apa kamu bertapa di sini? Untuk menyempurnakan pedang naga geni. Kurang aja. Kau selalu mengganggu sedang aku bertapa. Enggak usah berperang. Sekarang Kobar capek saya berperang sama kamu. Karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Walaupun saya tidak bisa mengalahkanmu, Akan saya kalahkan pedang Nur Alif dan Zulfikar. Berjanji. Karena aku bertapa untuk mencari senjata di pusaka. gimana Kamu komentar selalu mengganggu. kelihatannya? Kenapa kamu selalu mengganggu pertapaanku? Kurang ajar. Apa maksudmu mencari terang kobar? Saya memang selalu mengganggu, apalagi malam ini kamu mau menyempurnakan pedang naga geni. Saya akan gagalkan. Begitukah misimu terhadap karang kobar? Kalau cuman kamu yang datang sendirian, jangan memaksaku untuk melepaskan ajian tapak beracunku. Karang kobar tak akan pernah dikalahkan. Saya berjanji pada diri saya sendiri, kalau ada satu kiai, siapapun yang bisa mengalahkan karang kobar, saya akan anutin alirannya. Saya pegang omonganmu. Saya pegang omonganmu. Nanti suatu saat Gus ataupun Abah bisa mengalahkanmu. Kamu ikut Makanya saya berani-berani, saya masih nyari pusaka yang baru untuk menandingin pedang Nur Alif dan Zulfikar. Walaupun saya telah membunuh guruku,
dan saya hisap semua kekuatannya, tetapi belum bisa mengalahkan pedang Nur Alif dan pedang Zulfikar. Tapi kalau cuma satu orang seperti kamu, dengan berharap bisa menang dengan Karang Kobar. Memang saya tidak menang melawan kamu. Tapi suatu saat Gus ataupun Abah bisa mengalahkan, bisa mengambil pedang naga sukma dari dirimu. Saya menganut ilmu kegelapan dari sang kegelapan. Akan saya minta pusaka yang bisa menandingi pedang Nur Alif dan Zulfikar. Makanya saya bertapa untuk meminta kekuatan. Tapi jangan bangga kamu mempunyai ilmu yang tinggi, ilmu musyrik, ilmu yang sesat. Jangan bangga kamu. Saya walaupun musyrik dan sesat, tetapi saya punya murid yang banyak. Murid-murid dari Kiai Wanayasa sudah saya ambil. Saya akan cari dari pengikut-pengikutmu itu. Saya akan menobatkan dari pengikutmu. Emang saya tidak bisa menobatkan, tidak bisa mengalahkan, tidak bisa mengalahkanmu. Tapi saya akan menobatkan, mengalahkan dari pengikut-pengikutmu. Kalau kamu mampu boleh. Apalagi sekarang putri satu-satunya Kiai Ali sudah ada di tangan saya. Untuk apa? Saya tanya. Untuk tameng saya. Setiap saya disakitin oleh Fitris sama Abah Yai sama santri-santrinya, tak kalah dia akan sakit. Putrinya Ali akan sakit karena pukulan mereka. Karena saya sakit, putrinya akan sakit. Kalau kamu bisa membunuh saya, pasti kamu, putrinya Ali akan terbunuh dengan sendirinya. Emang licik kan? Bagi saya licik yang penting menang. Bagi saya licik adalah pintar. Pengecut kamu. Mengandalkan anak Kiai Ali untuk temeng dirimu. Pengecut kamu Karang Kobar. Kepintaran Syekh Karang Kobar. Bukan kepintaran, itu pengecut kamu. Makanya kamu kalau mau jadi santrinya Syekh Karang Kobar, akan saya turunkan ajian Semar Maisam. Biar kamu seperti saya, Syekh Karang Kobar tanpa tanding. Walaupun sampai kapanmu saya tidak akan menjadi pengikutmu. Berarti kamu kesini mau cari mati. Hidup mati di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tanganmu. Mati adalah di tangan kepintaran. Kalau kamu bodoh akan mati. Itu mati bukan Buktinya kamu. Syekh Karang Kobar, karena ada kesaktian, tidak ada satu kiai pun yang bisa menandingi Syekh Karang Kobar, terkecuali pedang Nur Alif sama Zulfikar. Itu bukan kalah karena saya tidak mampu melihat. Kalau dia di luar, saya tidak mampu melihat. Perasaan saya buta dan lemas, tapi tidak bisa membunuh saya. Itu salah satu yang bisa untuk melumpuhkanmu. Aku berjanji, kalau guru kamu bisa melumpuhkan saya dan bisa membunuh saya akan turutin apa katanya. Kalau kamu memang tidak bisa dibunuh, tapi kamu bisa ditobatkan, bisa disadarkan kamu. Lantaran pedang Nur Alif, lantaran pedang Zulfikar. Tidak gampang membunuh Syekh Karang Kobar. Harus bekerja keras, harus banyak bertapa. Saya bilang sekali lagi, kamu tidak bisa dibunuh.
Kamu bisa ditobatkan, disadarkan. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua kiai bisa menobatkan saya, semua kiai saya akan bantu. Saya pegang janjimu itu, perkataanmu itu. Separuh istana Jawa itu bawahan saya. Kalau bisa menobatkan saya, meluluhkan hati saya. Sekarang Kobar sudah sekeras batu hatinya. Kalau bisa meluluhkan hati sekarang Kobar, tak ada satu spiritual jahat yang bisa mengganggu pesantren Gus Idris. Saya akan jaga ketat di sana. Saya pegang kata-kata. Gimana ya sahabat? Komentar sahabat-sahabat bagaimana, Mas? Ini ada yang bilang, Mas Gandhi, ini Karang Kobar ini licik, Mas Gandhi. Tahu anak muda, saya dilahirkan di muka bumi tanpa orang tua. Karena pertolongan dari Ki Bajageni, saya dididik dengan keras tanpa ketakutan. Itu bukan yang menolong, bukan Ki Arya Bajageni. Yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi Kamu masih dikasih hidup sampai sekarang. Aku bilang dari dulu, hidup dan mati ada di tangan saya. Kalau saya bodoh, saya sudah mati dari dulu, dikeroyok dengan kamu. Aku kasih tahu, saya dilahirkan kecil, saya jadi yatim piatu. Saya nggak ada yang ngurus. Saya diambil oleh Ki Bajageni. Jadi saya diajarkan ilmu. Mau hitam, mau putih, mau biru, mau uji, terserah. Yang penting saya kuat. Saya bisa membalaskan hati saya yang telah diterlantarkan oleh semua orang. Dan sekarang saya jadi sakti seperti ini karena saya tekun belajar. Saya bertapa mengikuti jejak di Bajageni. Bajageni adalah jenar. Saya akan mencari sesi jenar. Itu berguru. Guru saya bunuh. Karena tidak mampu melawan pedang yang Zulfikar sama pedang Nur Ali. Saya akan minta dengan dunia kegelapan. Kalau guru kamu bisa menobatkan saya, aku percaya akan bantu mengalahkan musuhmu. Saya pegang kata-kata kamu. Kalau kamu bisa dikalahkan oleh Gus Idris dan juga Abah Yai, kamu harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus kembali ke jalan Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak gampang mengalahkan saya. Tidak gampang. Terkecuali hati saya yang bisa runtuh. Hati saya sekuat batu karang. Jangan segan-segan. Tidak segan untuk menghabisi semua rintangan saya di depan. Karena saya dididik mulai dari kecil dengan kekerasan. Semua ilmu saya serap semua. Saya tampung dalam diriku. Agar saya bisa menguasai separuh tanah Jawa. Kamu tidak tahu masa kecil saya. Karena saya begini ada masa lalu di dalam dada saya. Udah biasa tidak makan saya. Saya tidak udah biasa. Makanya saya bisa sakti seperti ini. Kalau kamu tidak makan sehari pun, kamu akan menangis. Saya Karang Kobar mulai dari kecil tidak pernah makan. Ditinggal orang tua. Terlantar. Tidak ada yang mengurus. Hanya Ki Bajageni yang bisa mengurus saya. Diajarkan dengan kekerasan. Tapi mengapa kamu bunuh? Karena dia tidak bisa melawan pedang Nur Ali dan Zulfikar. Tidak butuh guru kalau tidak bisa disebut guru. Kalau nggak bisa mengalahkan musuh saya, aku harus cari guru lain. Makanya saya bertapa untuk bersatu dengan kegelapan.
Tidak gampang membunuh Sekar Kobar. Sahabat-sahabat, kita akhiri. Kita mengambil ini, kalau kita menghadapi dengan tangan kosong kita percuma sahabat-sahabat. Kita ambil di mobil pedang Zulfikar sahabat-sahabat, sama pedang Nur Alif sahabat-sahabat. Langsung kita nanti kesini lagi, kita langsung sambungin ya, langsung nanti ya Mas ya. Kita langsung kesini lagi ya. Tunggu, saya ambil pedang Zulfikar dan juga pedang Nur Alif. Walaupun kamu bawa pedang dua-duanya, tidak akan seperti itu sama abahnya kekuatannya. Kamu belum bisa mengambil pedang Nur Alif. Bisa bawa tapi tidak akan sempurna. Udah, karena tunggu. ilmumu masih bawah. Udah, tunggu di sini. Saya ambil pedang Zulfikar sama Nur Alif. Ayo sahabat-sahabat, matiin aja. Kita langsung ambil pedangnya.